Oke, dalam video kali ini, gue mau sedikit explore lagi tentang konten di channel gue ini. Biasanya kita akan membahas tentang alur cerita dari anime, manga, dan light novel lainnya. Tapi yang gue pengen bahas kali ini, tentang beberapa cerita menarik di balik series anime yang cukup populer teman-teman. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Series pertama itu ada Oshinoko. Ya, siapa yang nggak tahu tentang anime populer yang satu ini? Bisa dibilang anime ini sangat hype, terutama di Jepang sana, yang mana banyak sekali papan iklan baliho yang bernamakan Oshinoko di sana. Dan di sini juga lumayan populer juga sih anime ini. Anime ini juga sangat terkenal dengan scene di mana karakternya yang bernama Ai itu tewas tertusuk oleh salah satu fans fanatiknya. Tapi, tahukah kalian sebenarnya sang author sendiri, yaitu Aka Akasaka, tidak berniat membunuh Ai pada awalnya. Dalam sebuah wawancara, dia berkata kalau sebenarnya ide untuk membunuh Ai sendiri lahir saat realisasi dari manganya. Pada awalnya, Ai dan anak-anaknya itu direncanakan untuk aktif dalam dunia hiburan dalam waktu yang cukup lama. Tapi saat dia menggambar, sang author merasa kalau Ai terlalu kuat untuk menjadi seorang karakter manga. Yaps, tak disangka, selain menjadi idol legendaris, Ai sendiri sudah dianggap terlalu kuat sebagai karakter manga oleh autornya sendiri. Mungkin saja kalau Ai masih hidup, dia bisa menutupi karakter lainnya seperti Aqua dan Ruby. Series kedua adalah Kaminaki. Ya, siapa yang gak kenal dengan anime ini juga yang hype-nya gak kalah kayak Oshinoko. Tapi tahukah kalian anime ini juga punya beberapa cerita menarik di dalamnya, terutama pada realisasi scene ini dalam episode 4. Nah, sebenarnya, sang author sendiri tidak terlalu tahu kalau karyanya ini akan diadaptasi dengan scene live action seperti ini teman-teman. Dan kalian tahu, ketika ditanya mengenai scene live action dalam episode 4 ini, sang author pun berkata kalau memang sutradaranya itu sudah gila. Series yang ketiga adalah Kobayashi-san. Ya, bagi para pecinta slice of life, tapi disertai dengan bumbu action dan moe-moe kawaii, pasti akan kenal sama anime yang satu ini. Terutama kalau karakter Kamui ini sudah keluar. Wah, ya udah, klipnya itu langsung tersebar di mana-mana, baik itu di Reels ataupun YouTube Short, teman-teman. Namun yang menarik perhatian gue dalam series ini adalah kemunculan dari beberapa karakter yang memiliki opa yang sangat besar dan gak wajar, teman-teman. Dan setelah gue menyelam, gue itu akhirnya menemukan alasannya. Dalam sebuah forum, sang author dari Kobayashi-san ini pernah berkata kalau dia adalah seorang mangaka dengan selera kuat untuk menggambar opa yang besar. Ya, kalian gak salah dengar. Memang sedikit unik author kita yang satu ini. Namun memang itu terlihat sangat jelas loh dalam beberapa karyanya, terutama seperti Kobayashi-san dan Peach Boy Riverside. Bahkan nih author ini juga pernah mengakui kalau sering menggambar karakter dengan opai besar melebihi 100 cm. Tapi kalau kita lihat lebih jauh karya-karyanya, biasanya author dari Kobayashi-san ini juga mengambil referensi dari nama-nama dewa ataupun mitologi dunia, teman-teman. Kita ambil contohnya, yaitu Peach Boy Riverside. Udah jelas banget kalau referensi anime ini diambil dari cerita Momotaro. Lalu, dalam anime Kobayashi-san sendiri, terdapat nama Toru yang mengambil referensi dari Thor, Kamui yang mengambil referensi dari dewa mitologi Ainu, dan nama Lukoa yang mengambil referensi dari dewa langit suku Aztec. Series keempat yang kita bahas adalah Seishun Butayaro. Kita tahu kalau series ini adalah anime dengan kisah romance yang cukup interesting, di mana sang author sendiri yaitu Hajime Kamoshida telah memasukkan beberapa kejadian aneh dalam cerita anime romance yang dia buat ini. Dan kejadian aneh dalam karyanya ini juga dikaitkan dengan ilmu sains dan juga sindrom-sindrom yang diderita oleh karakternya. Tapi tahukah kalian, penggambaran latar dari anime ini sendiri lebih sering mengambil referensi dari prefektur Kanagawa seperti Enoshima, teman-teman. Hal ini disebabkan sang author sendiri ingin menciptakan rasa kontinuitas ketika orang-orang itu melihat karyanya. Hal tersebut ia sampaikan dalam wawancara di tahun 2018 yang lalu. Dalam wawancara itu, Hajime pun berkata, kalau saya ingin sekali orang itu menikmati karya ini dan bisa hidup berdampingan dengan ceritanya. Pernyataan dari Hajime itu sendiri secara tidak langsung mengajak kita sebagai penikmat animenya untuk bisa merasakan secara langsung kejadian dalam anime itu.
Maka dari itulah penggambaran latar dalam animenya juga bisa dibilang cukup persis dengan keadaan di prefektur Kanagawa. Series kelima yang kita bahas adalah Kimetsu no Yaiba. Ya, siapa sih yang gak kenal dengan anime yang super hype ini? Namun ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian gue dalam anime ini teman-teman, terutama pada perilisan dari season pertamanya. Kalau kalian tahu, Kimetsu no Yaiba sendiri merupakan anime yang berada di bawah naungan Aniplex. Dan pada tahun 2019, kita bisa melihat kalau season 1 dari realisasi anime Kimetsu no Yaiba itu berdampingan dengan Attack on Titan season 3 part 2 yang bisa dibilang ceritanya juga sangat hype pada zaman itu teman-teman. Ya, gue pada awalnya cukup bingung nih, kenapa Aniplex itu malah mengadukan anime garapannya dengan anime yang sudah punya nama seperti Attack on Titan, tepatnya di summer 2019. Tapi anehnya, saat itu Kimetsu no Yaiba dan Attack on Titan bisa tayang berdampingan tanpa mengganggu hype ataupun skor dari keduanya. Dimana saat itu baik rating kedua anime ini bisa dibilang meledak. Dan ketika gue menjelajah beberapa website, akhirnya nih gue menemukan alasan yang cukup masuk ke akal dari Aniplex memasukkan anime Kimetsu no Yaiba season pertama ini di tahun yang sama dengan Attack on Titan. Dengan adanya dua anime populer di musim yang sama, maka pemikiran para fans juga gak akan lagi nonton anime ongoing teman-teman, tapi akan berubah menjadi menonton anime Kimetsu no Yaiba ataupun Attack on Titan. Oke, mungkin segitu dulu cerita untuk kali ini. Gue Gary Christopher, signing off.